Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alan Adiansyah dari Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, Prodi Ekonomi Syariah 7D. Baik, pada kesempatan di video kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Jika kita berbicara mengenai sistem ekonomi Islam, maka seringkali lingkup pembahasannya mengalami penyempitan makna, yang mana yang dibahas hanya seputar istilah-istilah seperti riba, bunga, bagi hasil, ataupun istilah-istilah akad lainnya. Padahal jika sebenarnya ketika kita berbicara mengenai sistem ekonomi, maka lingkup pembahasannya pun mencakup ekonomi secara keseluruhan, baik itu konsep permintaan dan penawaran, mekanisme pasar, ataupun masalah-masalah ekonomi secara global. Apa sih perbedaan antara sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional? Baik, di video kali ini saya akan membahas perbedaan antara keduanya dari 4 sisi. Yang pertama, perbedaan dari segi tujuan dan prinsip. Dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations, Adam Smith mengemukakan sebuah konsep ekonomi klasik atau ekonomi konvensional yang memberikan batasan politis dan memberikan ruang lebih kepada individu. Menurutnya, setiap individu memiliki kuasa penuh untuk mengalokasikan hartanya dan menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dia kehendaki. Secara prinsip, tidak ada yang salah dengan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith tersebut. Ekonomi Islam juga mengakui kebebasan individu dalam memperoleh dan mengalokasikan hartanya. Namun yang membedakan adalah dalam ekonomi Islam juga dibahas mengenai bagaimana cara memperoleh harta tersebut dan bagaimana cara mengalokasikannya untuk mencapai tujuan ekonomi yang dia kehendaki. Setelah itu, dalam ekonomi konvensional juga mengenal konsep scarcity atau kelangkaan, yang menyatakan bahwa sumber daya alam yang ada bersifat terbatas, sehingga disiplin dari ilmu ini sendiri adalah bagaimana cara mengalokasikan sumber daya yang terbatas tersebut secara optimum. Ekonomi tidak membahas mengenai tujuan dari penggunaan sumber daya ini, sementara dalam ekonomi Islam yang merupakan goal-oriented disiplin tidak hanya membahas bagaimana cara mengalokasikan sumber daya alam yang terbatas tersebut, tapi juga membahas tujuan dari digunakannya sumber daya yang ada. Perbedaan yang kedua yaitu perbedaan pada mekanisme pasar. Ekonomi konvensional yang menganut prinsip pasar bebas, yang berarti bahwa setiap individu diperbolehkan untuk keluar masuk dalam pasar tanpa ada larangan atau intervensi. Menurut Adam Smith, pasar memiliki potensi untuk menciptakan keseimbangan dia sendiri, yang kemudian dikenal dengan istilah populer yaitu invisible hand. Mekanisme ini pada akhirnya akan memaksimalkan perolehan keuntungan, mendorong terjadinya inovasi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menciptakan keseimbangan harga. Sementara dalam ekonomi Islam tidak mengenal istilah yang namanya invisible hand. Peran pemerintah sangat dipertimbangkan untuk mendorong produksi dan distribusi barang dan jasa dalam masyarakat. Bahkan dalam sejarah perekonomian Islam, peran pemerintah ini dilakukan oleh sebuah institusi yang bernama Al-Hisbah yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengawasi pasar secara keseluruhan, mengerti perindustrian, dan juga mengawasi jumlah peredaran barang dan jasa di dalam masyarakat. Perbedaan yang ketiga yaitu perbedaan dari distribusi kekayaan. Sistem ekonomi konvensional berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jumlah keuntungan yang bisa diperoleh ini berhubungan dengan jumlah modal atau sumber daya yang bisa dimiliki, sehingga dapat disimpulkan dengan semakin banyak modal atau sumber daya yang ada, maka potensi untuk mendapatkan keuntungan yang besar semakin tinggi. Dalam sistem kapitalisme, distribusi kekayaan akan sulit dicapai karena modal merupakan barang privat yang tidak bisa diregulasi. Sementara dalam ekonomi Islam, sangat menjunjung tinggi sistem keadilan, yang mana setiap hasil dari pembangunan harus dapat dinikmati dan distribusikan secara merata. Instrumen-instrumen pendukung dari distribusi kekayaan ini seperti contoh infak, sedekah, dan wakaf. Perbedaan yang terakhir yaitu perbedaan dari peroleh keuntungannya. Dalam sistem ekonomi konvensional tidak membahas atau mengatur mengenai bagaimana cara seseorang individu memperoleh keuntungannya. Hal ini mengakibatkan setiap individu dapat menghasilkan keuntungannya sesuai dengan cara-cara yang dia kehendaki. Selain itu, dalam ekonomi konvensional juga mengenal yang namanya konsep time value of money, yang artinya uang di masa sekarang memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan uang di masa yang akan datang, sehingga ada harga yang harus dibayarkan oleh seorang pelaku ekonomi.
ketika dia meminjamkan atau menggunakan modal dari pelaku ekonomi yang lainnya. Sementara dalam sistem ekonomi Islam, perolehan keuntungan hanya dapat diakui dari transaksi-transaksi yang bersifat bisnis dan bukan dari transaksi-transaksi yang bersifat tolong-menolong. Perolehan keuntungan ini dituangkan dalam bentuk nisbah bagi hasil, sehingga keuntungan maupun kerugian yang dialami yang dari sebuah usaha akan ditanggung bersama-sama sesuai akad dan perjanjiannya. Nah, itu dia beberapa perbedaan mendasar antara sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam. Dan berkaitan juga dengan jurnal yang saya review, yaitu perbedaan antara sistem keuangan Islam dan sistem keuangan konvensional. Oke, berikut pemaparan singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.